Tuntutan Wakil Bupati Blora Sri Setiorini soal jalan rusak di Jalan Randu Blatung Cepu dijawab Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Lutfi menjawab laporan jalan rusak viral itu harus dimitigasi, dilakukan pengecekan, disesuaikan dengan kemampuan. Cuman yang viral satu Bapak ini, Jalan Cepu, Randu Blatung Cepu. Jadi begini. Viral itu harus dimitigasi. Satu, dilakukan pengecekan, dua, disesuaikan dengan kemampuan. Dulu pernah ada salah satu bupati wilayah Sragen, lurah itu gopak nih gue apa? Jalan sing bolong. Katanya, itu kenapa viral? Itu lurahmu gulung kuping ini jalan berlubang. Dan kalau jalan itu saya bangun, itu tidak ada manfaatnya dan biayanya besar sekali. Saya lebih mengutamakan jalan yang sini karena di sini adalah menguntungkan bagi masyarakat, bagi pertumbuhan ekonomi. Nah, makanya yang bisa memanage, yang tahu wilayah adalah para bupati, wali kota dan dinasnya. Harus mempunyai skala prioritas. Karena dengan keterbatasan fiskal dan tekanan fiskal di tempat kita harus bisa mensiasati yang semacam itu. Okay? Kalau kita sebagai pejabat publik viral biasa, nggak viral jangan jadi pejabat publik, gitu. Tetapi bagaimana kita harus lebih rajin untuk bisa memitigasi daripada problem jalan di wilayah kita. Dan problemnya sama semua. Yang lebih utama masyarakat tidak pernah tahu bahwa itu jalannya siapa, prinsip jalan kudu mulus. Nah itu harus kita rangkul, kita reduksi mereka, perlu apa, kita kasih pengertian dia, dan lain sebagainya. Oke? Siap, Pak. Siap, Pak. Oke, sudah masuk ide. Warga Blora mengungkapkan kekecewaannya terhadap Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang diduga menganggap pembangunan jalan di Randu Blatung Blora tidak terlalu penting. Jawabannya dalannya ora penting. Ora penting, ora bermanfaat. Dipadakno karo Sragen. Loh, Sragen bayar pajak, Blora yang bayar pajak. Padha bayar pajak kabeh. Dalan bosok ngopeni lakoni lho. Kuwi lho kata-katane mas-mase wis jojis. Bener kata-katane. Kecewa membuat warga Randu Blatung Kabupaten Blora Jawa Tengah menanami pohon pisang di Jalan Provinsi Ruas Randu Blatung Cepu. Aksi ini sebagai bentuk protes atas pernyataan Gubernur Jawa Tengah. Makasih banyak. Warga protes saat Gubernur Lutfi menjawab pertanyaan jalan rusak dari Wakil Bupati Blora Sri Setiorini. Gubernur Lutfi menjawab pemerintah kabupaten harus bisa memprioritaskan perbaikan jalan yang memberikan efek langsung kepada masyarakat. Lutfi membandingkan dengan sikap Bupati Sragen yang memprioritaskan perbaikan jalan rusak yang menguntungkan masyarakat secara ekonomi. Pemirsa, kantor Badan Gizi Nasional dikabarkan digeledah sementara karyawan BGN tidak diizinkan masuk ke lokasi. Para karyawan Badan Gizi Nasional yang tidak diizinkan memasuki gedung masih berada di area gedung Badan Gizi Nasional di Kebon Siri, Jakarta Pusat. Sebagian karyawan BGN yang sudah terlanjur memasuki gedung diminta keluar dan menunggu di luar gedung BGN sambil menunggu arahan lebih lanjut. Penggeledahan gedung BGN ini dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung. Penggeledahan dilakukan sejak pukul 2 waktu Indonesia Barat pada dini hari tadi. Dan hingga saat ini pihak BGN maupun Kejaksaan Agung belum memberikan keterangan mengenai penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional. Masa ya. Masang bulu mata ya. Mata ya.
Pemirsa, tak lama setelah perombakan pucuk pimpinan kantor Badan Gizi Nasional dikabarkan digeledah Kejaksaan Agung. Karyawan BGN juga tidak diperkenankan masuk ke dalam kantor selama penggeledahan berlangsung. Untuk mengetahui informasi terkini dari kantor BGN, kita ikuti laporan Anissa Rizkia bersama juru kamera Oki Mahendra. Anissa, silakan dengan laporan Anda. Iya, selamat siang Priska dan juga pemirsa. Betul sekali, penggeledahan oleh Kejaksaan Agung pada siang hari ini masih berlangsung di kantor Badan Gizi Nasional. Informasi yang kami dapatkan sedari pukul 1:30 dini hari tadi, memang penjagaan ketat yang dilakukan oleh tim keamanan dari Kejagung ini tengah bersiaga di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Dan informasi yang kami dapatkan juga dari sejumlah karyawan tadi sempat menuturkan kepada kami awak media bahwasannya sejak pukul 7:30 pagi tadi para karyawan ini tidak diperkenankan untuk masuk ke ruangan masing-masing dan hanya diperbolehkan untuk menunggu di area lobi dan juga di area luar gedung Badan Gizi Nasional. Kalau dilihat saat ini memang dari pihak Kejaksaan Agung, tim penyidik masih terus melakukan penggeledahan di area dalam, namun kami belum mengetahui secara pasti di lantai berapakah yang dilakukan penggeledahan oleh tim penyidik dari Kejaksaan Agung. Semenjak dilakukan pencopotan yakni Kepala BGN Dadan Hindayana, memang sedari malam tadi pada pukul 1:30 dini hari kami juga mendapatkan informasi bahwa dari pihak penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung PLH Kapus Penkum Kejagung Muhammad Jeffrey juga tengah membenarkan bahwasannya hari ini tengah dilakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional. Namun ia tidak memberikan informasi secara detail penggeledahan di kantor BGN ini terkait perkara apa. Namun belakangan ini memang pemerintah dan juga aparat penegak hukum tengah mengendus bahwa adanya potensi atau celah korupsi di program MBG yang saat ini menjadi program prioritas pemerintah. Selain itu adanya dugaan praktik jual beli Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Dan kami akan terus mengonfirmasi kepada pihak Kejagung dan juga pihak Badan Gizi Nasional terkait penggeledahan yang masih berlangsung hingga siang hari ini dan mengabarkannya kepada Anda. Untuk sementara saya kembalikan kepada Priska yang ada di studio. Terima kasih rekan Anissa Rizkia bersama juru kamera Oki Mahendra. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, kami nantikan informasi selanjutnya. Pemirsa, polisi menangkap pembunuh WNA asal Korea Selatan di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Pelaku mengaku mengeksekusi korban dengan imbalan sebesar 139 juta rupiah dari mantan istri korban. Polisi menangkap HW, eksekutor pembunuhan WNA asal Korea Selatan, beberapa waktu lalu di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku ditangkap saat bekerja di toko material di wilayah Jatimekar, Kota Bekasi. Sempat mengelak, pelaku akhirnya mengaku mengeksekusi korban dengan imbalan sebesar 139 juta rupiah dari mantan istri korban SJ yang sudah lebih dulu ditangkap. SJ tega membunuh mantan suaminya karena sakit hati dan ingin menguasai harta benda milik korban. Ya, jadi untuk kronologis penangkapan terhadap saudari SJ itu pertama kita amankan. Kemudian setelah itu dia menyampaikan bahwa eksekutornya adalah saudara HW, di mana saudara HW pada waktu itu penangkapan berada di rumahnya, sedang bekerja seperti biasa. Kemudian dia bekerja di sana sebagai toko bangunan milik keluarganya. Ya, sempat terpantau CCTV, jadi pelaku ini eksekutor sempat terlihat melewati beberapa CCTV menuju kepada rumah korban. Sebelumnya korban ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya pada 27 Mei lalu. Jasad korban pertama kali ditemukan anaknya usai merayakan malam takbir Idul Adha. Korban tewas karena luka parah di bagian kepala. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan.